Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Bersama saya Ahmad Syukron. Apa kabar semua? Saya berharap teman-teman dalam kondisi sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, video YouTube saya kali ini akan membahas beberapa tips yang dapat menginspirasi, terutama bagi teman-teman yang sedang bosan, jenuh, lelah, atau stres dengan keadaan dan rutinitas sehari-hari. Bahkan yang dirinya juga merasa stuck, tak ada perubahan, hidup begitu-begitu saja. Nah, silakan mencoba tips saya ini. Saya berharap materi ini dapat bermanfaat. Tapi sebelum saya mulai, silakan tekan tombol like, subscribe, share, and berkomentar untuk video ini. Let's go! Teman-teman semua, ada banyak cara sebenarnya untuk kita merefresh diri sendiri yang mengalami rasa bosan, jenuh terhadap rutinitas sehari-hari, atau bahkan di antara teman-teman ada yang merasa beku, tidak berkembang, begitu-begitu saja dalam kehidupan. Nah, ini tentu membutuhkan pencerahan dan penyegaran agar di dalam diri kita tumbuh kembali semangat, kreativitas, dan inovasi yang membawa perubahan lebih baik dalam hidup kita. Lalu, bagaimana menghadapi kondisi membosankan dan statis tersebut? Mari kita mulai. Teman-teman semua, ada banyak inspirasi yang dapat dijadikan solusi untuk kita menghadapi rasa bosan atau kondisi statis yang tidak ada peningkatan, kemajuan, dan perubahan dalam hidup. Di antara inspirasi tersebut adalah yang pertama adalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi hidup kita sendiri, baik sukses maupun kegagalan, bisa menjadi sumber besar inspirasi. Kita dapat berbagi cerita tentang bagaimana kita mengatasi rintangan, meraih tujuan, atau mengambil pelajaran dari pengalaman hidup kita sendiri. Kedua adalah membaca buku. Buku dapat menjadi sumber inspirasi, terutama buku yang berkaitan dengan biografi, atau berisi motivasi, atau sastra inspirasional, bisa memberikan wawasan dan pandangan yang memotivasi. Kemudian, temukan kutipan yang menginspirasi dalam buku-buku yang Anda baca tersebut dan bagikan dengan orang lain. Inspirasi yang ketiga adalah mendengarkan orang lain. Dengan mendengarkan cerita sukses atau pengalaman hidup orang lain, baik yang berisi suka ataupun duka, perjuangan ataupun pengorbanan, tentu semua itu dapat menjadi inspirasi buat kita. Podcast, wawancara, atau seminar adalah cara yang baik untuk mendengarkan perjalanan dan kisah perjuangan hidup dari orang lain yang tentu akan dapat kita temukan nilai-nilai yang bisa kita gunakan dan kita terapkan di dalam hidup kita. Inspirasi yang keempat adalah alam. Teman-teman semua, keindahan alam dan kejutan alam seringkali bisa menginspirasi. Menghabiskan waktu di luar ruangan, menjelajahi alam, atau sekedar beristirahat di alam terbuka dapat merangsang pikiran dan membantu Anda mendapatkan inspirasi, bahkan mampu merefresh diri dan jiwa kita.
Teman-teman semua, inspirasi yang kelima adalah seni dan kreativitas. Seni, musik, dan juga karya seni lainnya seringkali merupakan sumber inspirasi yang kuat bagi kita. Berkegiatan yang berkaitan dengan seni misalnya menghadiri pameran seni atau mendengarkan musik, menonton konser, menonton film, bahkan bisa juga kita mencoba dengan tangan kita sendiri melakukan aktivitas yang kreatif, tentu dapat memicu inspirasi. Inspirasi yang keenam adalah pemberian dan kebaikan. Melihat atau mengalami tindakan pemberian dan kebaikan dari orang lain seringkali bisa menginspirasi. Kita dapat mencari inspirasi dalam kisah-kisah orang lain yang melakukan perbuatan baik atau berkontribusi pada masyarakat. Inspirasi yang ketujuh adalah perjalanan. Mengadakan traveling atau perjalanan wisata, mengunjungi banyak tempat-tempat baru dan berinteraksi dengan budaya dan orang-orang dari latar belakang yang berbeda dapat membuka pandangan kita dan memberikan inspirasi untuk mengejar impian dan tujuan. Yang kedelapan adalah penemuan ilmiah dan teknologi. Berita tentang penemuan ilmiah dan kemajuan teknologi yang bisa kita temukan dari berbagai media tentu dapat menjadi sumber inspirasi, terutama jika kita tertarik pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Inspirasi yang kesembilan adalah teman dan keluarga. Orang-orang yang terdekat dalam hidup kita, seperti teman, keluarga, atau mentor, seringkali bisa memberikan dukungan dan inspirasi yang tak ternilai harganya. Ajukan pertanyaan, berdiskusi bersama, dan berbagi pengalaman dengan mereka tentu dapat membuka peluang ditemukannya inspirasi buat kita. Inspirasi yang ke-10 adalah mencari informasi tentang pencapaian orang-orang terkenal. Mengikuti kisah sukses dan pencapaian orang terkenal dalam berbagai bidang dapat memberikan inspirasi. Mereka seringkali menghadapi rintangan dan tantangan yang sama dengan mungkin yang kita hadapi. Lalu, bagaimana cara mereka menghadapi dan mengatasi tantangan tersebut sehingga mereka dapat sukses dan berhasil meraih apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh mereka. Itu adalah sebuah inspirasi buat kita sehingga kita dapat menempuh jalan sukses yang telah mereka raih. Akhirnya, teman-teman semua, penting sekali untuk selalu terbuka terhadap inspirasi, siap untuk belajar dari pengalaman, dan berbagi inspirasi dengan orang lain. Inspirasi dapat datang dari berbagai sumber dan saat yang tak terduga. Jadi, jangan ragu untuk menjalani kehidupan dengan mata dan hati yang terbuka. Nah, teman-teman semua, itulah
itulah beberapa tips yang saya bisa sampaikan untuk menghadapi rasa jenuh, bosan, atau stres dengan rutinitas, serta untuk membuka peluang bagi kita untuk mengadakan perubahan dan peningkatan serta kemajuan di dalam hidup kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi dengan video YouTube saya berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.